Hujan turun deras malam itu di pinggiran Gunung Tambora, saat seorang bayi mungil lahir di rumah sederhana tanpa listrik, hanya diterangi lampu minyak yang berkelap-kelip. Tangisnya kecil, nyaris tak terdengar, seolah ragu apakah dunia ini memang layak untuk disambut. Kecil sekali anak ini, apakah dia kuat? Bisik seorang bidan tua, menatap tubuh ringkih yang bahkan sulit membuka mata. Di luar, angin menderu, dan seorang ayah muda hanya bisa menunduk, menatap putranya dengan pasrah. Bayi itu diberi nama Veda Ega Pratama, tanpa sadar bahwa nama itu kelak akan mengguncang dunia. Sejak bayi, Veda sudah harus berjuang melawan nasib. Ia sering sakit, tubuhnya lemah, dan setiap kali demam, ibunya menangis tanpa suara di dapur bambu mereka. Orang-orang di kampung berkata, anak itu tidak akan hidup lama, lihatlah betapa kurusnya. Kata-kata itu menancap di hati sang ibu seperti paku dingin, tapi ia tetap memeluk putranya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Veda tumbuh dengan napas yang berat, tapi matanya mulai menyimpan sesuatu yang tak dimengerti siapapun, tatapan keras yang menolak menyerah. Tahun-tahun berjalan, dan ejekan mulai terdengar dari mulut anak-anak lain. Veda pengecut, dia lemah, dia tidak bisa ikut balapan seperti kakak-kakak kampung. Setiap tawa mereka adalah pisau yang perlahan mengasah hati bocah kecil itu. Namun Veda hanya diam. Di balik diamnya, ada badai yang mulai membentuk pusaran. Ia sering berlari sendirian ke tepi sawah saat senja, menatap jauh ke arah jalan berdebu tempat anak-anak lain bermain motor. Ia menatap roda yang berputar, dan di matanya, roda itu seperti mimpi yang belum bisa ia gapai. Ibunya sering memandangi Veda dari jauh. Ia tahu anaknya berbeda, bukan dalam kekuatan, tapi dalam keteguhan. Saat anak lain mengeluh, Veda diam. Saat orang lain menyerah, Veda justru menatap dengan tatapan dingin. Suatu malam, ketika listrik padam dan hanya suara jangkrik menemani, sang ibu melihat Veda menggambar motor di dinding bambu rumah mereka dengan kapur putih. Gambar itu sederhana, tapi di bawahnya ada tulisan goyah, "Aku akan balapan suatu hari nanti." Ayahnya sempat menertawakannya dengan getir. "Balapan? Kau bahkan tak bisa naik sepeda dengan benar, nak," katanya sambil menghela napas panjang. Tapi Veda tidak membalas. Ia hanya menatap ayahnya dengan sorot mata yang membuat lelaki itu terdiam sejenak, mata seorang anak yang tidak akan berhenti walau seluruh dunia menertawakannya. Dari situlah, diam-diam, ia mulai menanamkan janji pada dirinya sendiri, bahwa suatu hari nanti, semua yang pernah memandangnya rendah akan menunduk di hadapannya. Malam-malam berikutnya, Veda mulai terbiasa dengan suara hujan yang menimpa atap seng, seperti tepukan dunia yang mengujinya tanpa henti. Ia tahu hidupnya akan berat, tapi entah mengapa, setiap kali mendengar gemuruh petir, hatinya bergetar, seolah alam sendiri sedang menggodok jiwanya menjadi baja. Dari kamar kecil itu, seorang bocah lemah perlahan menempa dirinya, bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan luka-luka kecil yang menumpuk menjadi daya tahan luar biasa. Tak ada yang menyangka, bayi yang dulu dianggap tak akan bertahan, kini sedang menyiapkan kelahirannya yang kedua, bukan sebagai bocah lemah, tapi sebagai bara yang menunggu saatnya menyala. Dunia masih menertawakannya, tapi langit Mandalika sudah tahu, dari anak kecil yang diremehkan itu, akan lahir monster yang membuat lintasan bergetar suatu hari nanti. Dan malam hujan itu, menjadi awal kisah kelahiran legenda. Tahun demi tahun berlalu, dan Veda kecil kini tumbuh menjadi remaja kurus dengan kulit legam terbakar matahari. Hidupnya masih sederhana, tapi matanya semakin tajam, seperti seseorang yang menyimpan api di dalam dada. Suatu sore yang berdebu di Mandalika, nasib mempertemukannya dengan sesuatu yang akan mengubah hidupnya, sebuah motor tua milik pamannya, yang sudah bertahun-tahun teronggok di belakang gudang. Karat menutupi bodinya, ban kempes, dan rantainya berkarat seperti tak bernyawa. Tapi bagi Veda, itu bukan besi rongsokan, itu adalah janji masa kecilnya yang mulai berwujud. Tanpa sepengetahuan siapapun, Veda menyeret motor itu ke ladang kering di belakang rumah.
Ia membersihkan setiap bagian dengan kain lusuh, memutar baut, mengelap tangki, hingga tangannya penuh luka. Suara pertama mesin itu saat dihidupkan terdengar seperti raungan monster yang baru dibangkitkan dari tidur panjangnya. Getarannya kasar, memekakkan telinga, tapi di wajah Veda hanya ada senyum seorang anak yang akhirnya menemukan jantung kedua dalam hidupnya. Ia menatap motor itu lama, seolah berbicara padanya, "Kau dan aku akan berjalan jauh, sampai dunia tahu siapa kita." Namun, awal dari cinta selalu diiringi luka. Hari pertama Veda mencoba mengendarainya, motor itu tersentak liar dan menghantam tanah. Tubuhnya terhempas keras, lututnya sobek, darah menetes di tanah merah. Anak-anak kampung yang melihat dari jauh menertawakannya tanpa ampun. "Sudah kubilang, anak lemah tak cocok naik motor," teriak mereka sambil menunjuk. Tapi Veda bangkit tanpa menjawab. Ia menatap tangan berdarahnya, menatap motor yang roboh, lalu berbisik, "Aku akan menaklukkanmu, cepat atau lambat." Luka itu menjadi cap pertama dalam perjalanannya menuju keabadian. Malam itu, di rumah yang remang, ibunya panik melihat luka-luka di tubuh anaknya. Tapi sebelum ia sempat memarahi, Veda berkata pelan, "Bu, aku sudah menemukan caraku hidup." Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang hatinya. Ia menyadari bahwa anak kecilnya yang dulu lemah kini berbicara dengan nada yang berbeda, nada seseorang yang sudah bersumpah pada dirinya sendiri. Sejak malam itu, ibunya tak lagi melarang, hanya memeluk Veda setiap kali ia berangkat latihan, sambil berbisik, "Hati-hati, nak. Jangan biarkan dunia mematahkanmu sebelum kau menunjukkan siapa dirimu." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan jatuh, luka, dan debu. Motor tua itu menjadi gurunya yang kejam. Kadang mesinnya mati di tengah jalan, kadang bannya pecah, tapi Veda tidak berhenti. Setiap kali jatuh, ia menatap langit Mandalika yang membara dan berkata dalam hati, "Aku akan menjadi bagian dari lintasan ini. Aku akan menaklukkan jalan yang menelanku hari ini." Dan perlahan, jatuhnya menjadi tarian, sakitnya menjadi irama, dan ketakutan berubah menjadi keberanian yang sulit dijelaskan. Suatu sore, saat matahari terbenam dan langit berwarna jingga keemasan, motor tua itu melaju mulus di bawah kendali Veda. Debu menari di belakangnya, dan angin berdesir di wajahnya. Ia tidak lagi bocah yang takut, tidak lagi si kecil yang ditertawakan. Ia telah menjadi satu dengan mesin, menyatu dengan kecepatan, dan di antara gemuruh mesin itu, dunia seakan menghilang. Hanya ada dia, dan takdir yang menunggunya di ujung lintasan panjang bernama kehidupan. Malam itu, saat ia memarkir motor tua di depan rumah, ia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kita sudah mulai," gumamnya pelan. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak lain tertawa di jalan. Tapi kali ini Veda tidak peduli. Ia tahu satu hal, monster kecil dalam dirinya sudah terbangun. Dan sejak hari itu, langit Mandalika tak akan pernah sama lagi. Suara motor tua milik Veda kini menjadi hal biasa di kampung kecil itu. Setiap sore, debu beterbangan di jalan tanah merah saat ia melintas, memacu mesin yang sudah ia anggap sahabat dan guru. Namun, semakin ia berlatih, semakin keras pula dunia menertawakannya. Anak-anak kampung sering berdiri di pinggir jalan, mengejek sambil tertawa, "Veda, kau pikir bisa jadi pembalap dunia dengan rongsokan itu?" Kadang mereka melempar batu kecil ke arah ban belakangnya, membuat motor oleng. Tapi Veda tak pernah berhenti. Setiap ejekan adalah bensin yang ia bakar dalam dadanya, menjadikannya tenaga untuk melaju lebih kencang. Pada suatu sore, ketika ia sedang memperbaiki rantai motor yang terlepas, datang sekelompok remaja kampung yang lebih tua, membawa motor sport mengilap. Mereka menatap Veda dengan senyum sinis. "Kau itu cuma anak miskin, Veda. Kalaupun bisa ngebut, siapa yang mau lihat?" Salah satu dari mereka sengaja menyalakan motor dan memutar gas kuat-kuat, membuat debu beterbangan ke wajah Veda. Ia hanya diam. Tapi di balik tatapan diamnya itu, ada api yang berkobar, api yang menolak padam, bahkan ketika dunia menginjak-injaknya.
Malamnya, di beranda rumah, Veda menatap tangannya yang kotor oleh oli dan darah. Ibunya datang membawa segelas air hangat. "Nak, mengapa kau tak menyerah saja? Mereka begitu kejam padamu," ucapnya pelan. Veda menatap ibunya dan tersenyum, senyum lelah tapi penuh keyakinan. "Karena mereka belum tahu, Bu, bahwa yang mereka hina hari ini, akan mereka hormati suatu saat nanti." Kalimat itu membuat sang ibu terdiam. Ia sadar, anak yang dulu lemah kini mulai berbicara seperti orang yang sudah berdamai dengan rasa sakitnya. Hari-hari berikutnya, Veda berlatih tanpa henti. Kadang ia jatuh di lumpur, kadang motornya rusak dan harus ia dorong sejauh berkilometer di bawah matahari. Tapi setiap kali pundaknya mulai goyah, ia teringat tawa mereka, dan itu cukup untuk menyalakan semangatnya kembali. Rasa sakit berubah jadi teman. Luka-luka kecil di tubuhnya menjadi tanda bahwa ia sedang tumbuh, sedang berubah, sedang membangun dirinya menjadi sesuatu yang tak bisa dihancurkan hanya dengan kata-kata. Suatu hari, ia memutuskan ikut balapan liar lokal, lomba antar kampung yang diadakan di jalan tanah berbatu. Saat Veda datang dengan motor tuanya, orang-orang langsung tertawa. "Lihat siapa yang datang. Si bocah gila dengan motor kuburan," teriak seseorang. Tapi Veda hanya tersenyum tipis dan menutup helmnya. Dalam hatinya, ia berkata, "Tertawalah hari ini, karena besok, kalian tak akan berani menatap mataku." Balapan dimulai. Asap dan debu menutup pandangan, suara mesin meraung seperti binatang buas. Pembalap lain memimpin di awal, tapi di tikungan ketiga, Veda menunjukkan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu ia miliki, insting murni seorang pemburu. Ia menyalip satu demi satu, memaksa motornya melampaui batas. Ketika garis finish semakin dekat, ia memacu gas penuh, menutup mata sejenak, dan membiarkan jiwanya mengambil alih. Ia melintasi garis pertama, sunyi, lalu sorak-sorai meledak. Dunia berhenti menertawakannya, walau hanya untuk satu hari. Namun malam itu, saat semua orang sudah pulang dan lintasan sepi, Veda masih duduk di atas motornya. Ia menatap langit penuh bintang, bibirnya bergetar tapi tersenyum. "Terima kasih, sudah menertawakanku," bisiknya pelan. Karena tanpa ejekan, ia mungkin tak akan tahu betapa kuatnya dirinya. Ia menatap cakrawala, dan di kejauhan, ia bisa merasakan perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Dan kali ini, api dalam dirinya tak akan pernah padam lagi. Langit Mandalika membara sore itu. Angin laut membawa aroma asin bercampur debu, dan di atas lintasan kecil di pinggiran kota, suara mesin dari berbagai penjuru menggema seperti perang yang akan dimulai. Di antara deretan pembalap dengan motor-motor baru berkilau, berdirilah Veda Ega Pratama dengan motor tuanya yang penuh goresan dan karat. Tak ada sponsor, tak ada pelatih, hanya tekad dan keyakinan yang menempel di matanya. Saat ia melepas helm di bawah terik matahari, sebagian orang tertawa. "Dia lagi, bocah motor kuburan," teriak seseorang dari tribun. Tapi kali ini, Veda tidak mendengar tawa mereka, karena di dalam dirinya, api sudah menyala. Hari itu adalah lomba besar. Antar daerah, balapan Mandalika Cup, tempat para pembalap muda beradu gengsi. Bagi Veda, ini bukan sekadar lomba, ini ujian hidup. Ia tahu satu kemenangan di sini bisa mengubah segalanya. Ia berdiri di garis start, menatap jauh ke depan. Bayangan masa lalu berkelebat di benaknya, anak-anak yang mengejek, ayah yang meragukan, luka-luka di lututnya yang masih terasa. Ia mengepalkan tangan di atas gas, lalu berbisik pada motor tuanya, "Hari ini, kita bukan cuma melaju. Kita membalas semua yang pernah menertawakan kita." Ketika lampu start padam, suara mesin meledak serentak seperti ribuan guntur. Motor Veda sempat tertinggal di awal, membuat beberapa orang kembali menertawakannya. Tapi di lap kedua, ia mulai menemukan ritmenya. Debu beterbangan, dan di setiap tikungan, ia menyalip dengan gaya yang nekat, nyaris mustahil. Penonton yang tadinya mengabaikannya kini mulai berdiri. Siapa itu? Bocah motor karatan.
teriak komentator lokal dengan heran. Veda seperti dirasuki sesuatu. Setiap belokan, setiap momen, dilakukan dengan keberanian yang tak wajar. Ia tak hanya balapan, ia sedang menumpahkan seluruh hidupnya di atas aspal. Di lap terakhir, dua pembalap unggulan mencoba menutup jalurnya. Tapi Veda menatap celah sempit di antara mereka dan memutuskan untuk tidak berpikir, hanya bertindak. Gas dipelintir abis, tubuhnya miring begitu dekat ke tanah hingga percikan api keluar dari footstep motornya. Sekejap kemudian, ia meluncur di depan semua orang, meninggalkan dua pesaing yang terguncang. Garis finish semakin dekat, dan dengan jeritan mesin terakhir, Veda melintasinya lebih dulu. Hening. Beberapa detik dunia seakan berhenti. Lalu sorakan pecah. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini berlari ke lintasan, menatap bocah itu dengan mata tak percaya. Itu, Veda, anak dari kampung sebelah. Sorak seseorang. Ia menurunkan helm, keringat bercampur debu di wajahnya, tapi senyum kecil terukir di bibirnya. Ia tak melompat, tak menangis, hanya menatap langit Mandalika dan membisikkan satu kata, akhirnya. Sore itu, berita tentang bocah misterius dengan motor tua menyebar cepat ke seluruh pulau. Foto dan videonya beredar di media sosial, dengan judul, Anak Kampung Karatan Taklukkan Mandalika Cup. Namun bagi Veda, kemenangan itu bukan tentang piala atau sorotan kamera. Itu tentang menepati janji masa kecilnya, janji pada dirinya sendiri, pada ibunya, pada tanah yang menertawakan sekaligus membesarkannya. Dan malam itu, saat semua orang tidur, Veda duduk di depan rumahnya yang sepi, memandangi motor tuanya di bawah cahaya bulan. "Kau dan aku sudah sampai di sini," katanya pelan, "tapi ini baru permulaan." Di kejauhan, ombak Mandalika bergulung, seolah menjawabnya dengan suara lembut. Api dalam diri Veda kini bukan sekadar semangat, ia telah menjadi nyala abadi, tanda bahwa monster kecil itu akhirnya lahir di dunia nyata. Kemenangan di Mandalika Cup menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Veda. Namanya mendadak dikenal di seluruh Indonesia, surat kabar, media sosial, bahkan televisi menyiarkan kisahnya, bocah miskin dengan motor karatan yang menaklukkan Mandalika. Namun di balik semua itu, Veda tetap sama. Ia masih berlatih di lintasan berdebu, masih tidur di rumah sederhana, dan masih memperbaiki motornya sendiri. Tapi takdir sudah menyiapkan babak baru, panggilan dari tim Eropa. Sebuah kesempatan langka datang ketika seorang pelatih asal Italia, Matteo Rinaldi, melihat video balapnya dan berkata satu kalimat yang mengubah segalanya, "Bocah ini bukan manusia biasa." Hari kepergian itu tiba dengan matahari pagi yang redup. Veda berdiri di bandara dengan jaket lusuh dan tas kecil, memeluk ibunya erat. "Jangan takut, Bu. Aku akan kembali membawa kebanggaan," ucapnya dengan suara bergetar. Ibunya hanya mengangguk sambil menyeka air mata. Di dadanya, ia tahu perjalanan anaknya akan penuh luka lagi, tapi juga penuh makna. Ketika pesawat itu lepas landas, Veda menatap awan, menelan ludah, dan berbisik, "Dari tanah karat, aku menuju dunia baja." Ia tidak tahu bahwa di tanah asing itu, rasa sakit dan keraguan akan kembali menyapanya, lebih tajam dari sebelumnya. Eropa menyambutnya bukan dengan tepuk tangan, melainkan tatapan merendahkan. Di padok tim, para pembalap muda berambut pirang menatapnya dengan senyum sinis. "Kau dari mana?" "Indonesia." "Oh, jadi kau pembalap dari hutan?" ejek salah satu dari mereka. Yang lain tertawa sambil memperlihatkan motor mereka yang mengilap, sedangkan motor latihan Veda tampak sederhana. Tapi Veda hanya menatap lurus, matanya seperti baja. Ia sudah terbiasa diremehkan. Ia hanya berkata pelan, "Kalian boleh menertawakan asal-usulku. Tapi nanti, kalian akan menertawakan kekalahan kalian sendiri." Hari-hari latihan pertama terasa seperti neraka. Cuaca dingin menggigit kulit, lintasan aspal Eropa terasa asing, dan setiap kali ia salah sedikit, pelatih berteriak keras. "Veda, kau tidak cukup halus. Balapan bukan tentang keberanian buta." Tapi Matteo, sang pelatih,
melihat sesuatu yang berbeda. Di balik gaya liar Veda, ada naluri alami, ketajaman yang tidak bisa diajarkan. Saat yang lain melaju dengan perhitungan, Veda melaju dengan jiwa. Ia tidak menghitung kecepatan, ia mendengarkan detak mesinnya seperti irama hidup. Namun, ejekan belum berhenti. Suatu malam di asrama, salah satu pembalap Eropa melempar sepotong ban bekas ke arah Veda sambil berkata, "Buatmu, bocah Asia. Mungkin di negerimu ban ini masih bagus, ya." Tawa mereka menggema. Veda terdiam lama, menatap ban itu, lalu mengangkatnya, menaruh di sebelah tempat tidurnya. "Kau benar," katanya pelan, "aku akan pakai ban ini untuk menghancurkan kalian." Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, tapi mengandung janji yang menakutkan, janji dari seorang anak yang sudah kenyang diremehkan. Bulan demi bulan berlalu, dan perlahan, hasil latihan mulai terlihat. Waktu lapnya makin tajam, reaksinya makin buas. Setiap tikungan ia ambil seolah hidupnya bergantung di sana. Pelatih Matteo mulai tersenyum setiap kali Veda menyalip pembalap senior dalam simulasi. "Dia berbeda," gumam Matteo, "dia bukan pembalap yang lahir untuk menang, dia lahir untuk membalas." Kabar tentang bocah Asia yang melaju gila di sirkuit latihan mulai menyebar, mereka menjulukinya The Silent Beast. Dan pada suatu pagi yang dingin, Matteo datang menghampiri Veda di paddock, menyerahkan surat bertanda logo Moto3 Junior World Championship. "Kau siap?" tanya Matteo. Veda mengangguk pelan, menatap lintasan di bawah sinar matahari Eropa yang pucat. "Aku sudah siap sejak dunia menertawakanku," jawabnya tegas. Ia menyalakan motor barunya, lebih kuat, lebih cepat, tapi juga lebih kejam. Suara mesinnya menggema di seluruh sirkuit, dan di antara gema itu, satu hal pasti, monster dari Mandalika telah menjejakkan kakinya di tanah Eropa. Dunia belum tahu bahwa badai sedang datang dari timur. Angin musim dingin Eropa menggigit kulit seperti ribuan jarum. Veda berdiri di tengah paddock yang basah oleh embun pagi, menatap motornya yang kini sudah jauh dari motor tuanya di Mandalika. Warna tim, logo sponsor, dan peralatan modern mengelilinginya, semua terlihat megah, tapi hati Veda terasa kosong. Dunia yang dulu ia impikan kini menjadi medan perang baru. Di sini, kesalahan sekecil apapun bisa menghancurkan segalanya. "Kau cepat, tapi terlalu nekat," kata Matteo suatu hari. Di sini, keberanian harus berjalan berdampingan dengan perhitungan. Tapi bagaimana mungkin Veda menahan api dalam dirinya, jika setiap ejekan di masa lalu terus bergema di telinganya? Balapan musim dingin itu menjadi awal malapetaka. Hujan turun deras di sirkuit Jerez. Veda memimpin di awal, menyalip satu demi satu pembalap Eropa yang dulu menghina asalnya. Tapi pada tikungan ketujuh, ban belakang kehilangan traksi. Motor tergelincir, dan tubuh Veda terhempas keras ke aspal. Dunia berputar, suara logam bergesekan dengan jalan, dan seketika, semua gelap. Ketika ia sadar, ia sudah berada di rumah sakit, tangan kanannya dibalut perban, kakinya patah, dan rasa sakit menusuk hingga ke dada. Di televisi, komentator berkata dingin, pembalap muda asal Indonesia alami kecelakaan parah. Kariernya mungkin berakhir di sini. Hari-hari di rumah sakit menjadi mimpi buruk. Setiap kali ia membuka mata, rasa sakit menjalar di tubuhnya. Tapi lebih dari luka fisik, ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, keraguan. Tim mulai ragu, sponsor mulai menarik diri, dan media berhenti membicarakannya. Matteo sering datang menjenguk, tapi tatapannya penuh kekhawatiran yang sulit disembunyikan. "Veda, kalau kau ingin berhenti, tak ada yang akan menyalahkanmu," katanya suatu malam. Tapi Veda hanya menatap jendela, melihat salju turun pelan, dan menjawab dengan suara hampir berbisik, "Aku tidak datang sejauh ini hanya untuk berhenti." Setiap malam, Veda terjaga di ranjangnya. Di kepalanya berputar ulang semua kenangan, tawa anak-anak kampung, wajah ibunya yang menangis, motor karatan yang dulu ia rawat dengan darah dan keringat. Ia menggenggam udara kosong dengan tangan yang gemetar, seolah masih merasakan setang motor di genggamannya.
Aku tidak boleh kalah, ucapnya pada dirinya sendiri. Bukan pada mereka, bukan pada takdir. Air mata menetes tanpa suara, tapi di balik setiap tetesnya, ada tekad yang sedang menempa dirinya menjadi sesuatu yang baru, lebih keras, lebih tajam, lebih buas. Setelah berminggu-minggu terbaring, ia memaksa dirinya untuk berdiri lebih cepat dari jadwal pemulihan. Rasa sakit seperti 1000 pisau di kakinya, tapi ia tetap melangkah, setapak demi setapak, menuju jendela rumah sakit yang menghadap lintasan latihan. Matteo melihatnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau gila, Veda," katanya, setengah kagum, setengah takut. Tapi Veda hanya tersenyum samar. "Aku tidak gila, Coach. Aku cuma tidak mau dunia lupa siapa aku." Dan di balik kaca jendela itu, salju turun semakin lebat, menutupi bumi dengan putih yang sunyi, seolah menutupi luka dunia, tapi tidak luka di hati Veda. Beberapa bulan kemudian, ia kembali ke lintasan dengan langkah terpincang. Para mekanik terdiam saat melihatnya datang dengan mata yang lebih gelap dari biasanya. Ia mengenakan helmnya tanpa banyak bicara, menyalakan mesin, dan saat suara motor meraung, seluruh padok seolah membeku. Matteo berbisik pada asisten pelatih, dia bukan lagi anak yang sama, sesuatu dalam dirinya sudah berubah. Veda melaju di lintasan latihan dengan kecepatan tak masuk akal, tubuhnya condong rendah, nyaris menyentuh aspal. Ia tak lagi hanya berusaha cepat, ia sedang melawan kematian, dan menang. Di malam sunyi setelah sesi latihan itu, Veda duduk sendirian di pit lane. Angin dingin menamparkan wajahnya, tapi ia tak bergeming. Ia menatap tangannya yang masih penuh bekas luka dan berbisik pada dirinya sendiri, "Kau jatuh, tapi kau tidak hancur. Kau terluka, tapi kau tidak mati." Di balik matanya yang tenang, dendam dan tekad sudah menyatu menjadi satu, menjadi monster yang lahir dari luka. Dunia belum tahu, tapi mulai hari itu, pembalap yang mereka remehkan tak akan pernah sama lagi. Ia telah mati sebagai anak dari kampung kecil, dan bangkit sebagai monster dingin dari lintasan. Sinar mentari pagi menyentuh aspal sirkuit Mugello, namun di dalam padok, udara seolah membeku. Semua orang menatap ke arah satu sosok yang baru saja keluar dari garasi, Veda Ega Pratama, dengan tatapan tajam dan langkah penuh dingin. Tidak ada senyum, tidak ada sapa. Hanya keheningan yang disertai deru mesin di kejauhan. Ia mengenakan helm hitam polos tanpa logo, seakan menandakan bahwa dirinya tak lagi butuh identitas selain satu kata, takut. Sejak kembali dari cedera parah, rumor tentangnya beredar cepat di padok Moto3, bahwa ia berubah. Bahwa cara balapnya kini seperti iblis yang bangkit dari neraka lintasan. Balapan pertama setelah masa pemulihan menjadi titik balik segalanya. Veda start dari posisi 12, tanpa banyak diperhitungkan. Namun begitu lampu merah padam, monster itu terbangun. Ia menyalip 3 pembalap di tikungan pertama, 2 lagi di tikungan ketiga, dan terus menekan dengan presisi menakutkan. Setiap kali motor lain mendekat, mereka justru melebar, seperti takut tersentuh aura kejam dari motor nomor 29 itu. Komentator berteriak, penonton bersorak, tapi Veda tetap diam dalam helmnya, fokus penuh, seperti mesin yang tak mengenal emosi. Di tikungan terakhir, ia menyapu pembalap terdepan dan melintasi garis finish pertama, sebuah kemenangan yang tak hanya mengejutkan, tapi menggetarkan dunia. Di Parc Ferme, ia tak berteriak atau meninju udara. Ia hanya membuka helmnya perlahan, menatap kamera, dan menunduk. Seolah kemenangan ini bukan kebanggaan, tapi pengingat. Matteo menghampirinya dengan mata berkaca-kaca, "Kau berhasil, Veda, kau benar-benar kembali." Tapi Veda menjawab datar, "Aku tidak pernah pergi, Coach. Aku hanya menunggu waktuku." Kalimat itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Dunia baru saja menyaksikan kelahiran ulang seorang legenda, bukan lagi bocah ajaib dari kampung, tapi monster yang tak kenal takut. Setelah kemenangan itu, setiap balapan menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Mereka menyebutnya bayangan timur, karena entah dari mana,
Veda selalu muncul di spion mereka di saat kritis, menyalip tanpa ampun di tikungan paling mustahil. Di atas lintasan, ia seperti membaca pikiran lawan, mengetahui kapan mereka akan mengerem, kemana mereka akan berpaling. Banyak yang mencoba menandinginya, tapi semua kalah mental sebelum garis finish. Di padok, pembalap Eropa yang dulu menghina asalnya kini justru menghindari kontak mata. Ketakutan mulai tumbuh dimanapun nama Veda disebut. Namun di balik kebangkitan itu, Veda tahu, sisi gelapnya mulai mengambil alih. Ia tak lagi tersenyum, tak lagi tertawa seperti dulu. Bahkan Matteo pun mulai khawatir. "Jangan biarkan amarahmu memakanmu, Veda," katanya suatu malam di garasi yang sepi. Tapi Veda hanya menatap motor di depannya, wajahnya datar. "Aku tidak marah, Coach, aku hanya tidak ingin jadi manusia biasa lagi." Di dalam dirinya, luka lama telah berubah menjadi bahan bakar, dan setiap detik di atas lintasan, ia membakar dunia dengan kecepatannya. Media mulai menyebutnya fenomena Veda Ega, The Ice Monster from Indonesia. Setiap gerakannya dianalisis, setiap balapannya jadi headline. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa di balik mata tajam itu, ada jiwa yang terus bergulat antara dendam dan tujuan. Setiap kali ia menatap langit malam setelah balapan, ia teringat masa kecilnya, suara anak-anak yang menertawakannya, wajah ibunya yang menatapnya dari pinggir jalan, berharap anaknya bisa bahagia. Tapi kini, apa arti bahagia bagi seseorang yang telah menjadi legenda hidup, namun kehilangan sisi manusianya? Malam itu, di garasi yang sepi setelah kemenangan ketiganya berturut-turut, Veda duduk di depan motornya yang masih panas. Ia mengulurkan tangan, menyentuh bodi motor yang bergetar lembut, lalu berbisik, "Kalau dunia ini monster, maka biarlah aku jadi monster itu." Suaranya tenang, tapi di balik ketenangan itu, tersimpan badai yang siap menghancurkan siapapun yang mencoba menghalanginya. Dari luar, lampu garasi padam perlahan, meninggalkan satu cahaya redup yang memantul di helm hitamnya. Cahaya dari mata seorang monster yang baru saja terlahir sempurna. Suara mesin meraung di bawah langit kelabu Le Mans. Hujan turun rintik, menciptakan genangan air di aspal yang licin seperti kaca. Tapi Veda tak peduli. Di balik helm hitam polosnya, matanya menyala dingin seperti bilah baja. Setiap detik sebelum start terasa seperti detak jantung monster yang menunggu dilepaskan. Matteo menepuk bahunya pelan. "Ingat, Veda, balapan ini bukan perang. Jangan lawan dunia, lawan waktumu sendiri." Tapi Veda tak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke lintasan, seolah menantang hujan, badai, bahkan takdir sekalipun. Ia tak lagi mencari kemenangan, ia mencari pembuktian bahwa dirinya bukan manusia biasa. Begitu lampu merah padam, lintasan seolah meledak. Veda melesat, ban belakang motornya memercikkan air dan cahaya. Tikungan pertama, tikungan kedua, ia menyalip seperti bayangan hitam yang tak tersentuh. Lawan-lawannya ketakutan, bukan hanya karena kecepatannya, tapi karena keberaniannya yang melampaui batas nalar. Ia menyalip di celah mustahil, nyaris menyentuh dinding pembatas, tubuhnya condong begitu rendah hingga lututnya memercik api di aspal basah. "Dia gila," teriak komentator di ruang siaran. Tapi di balik kegilaan itu, ada luka lama yang memandu setiap manuvernya, luka yang belum pernah sembuh. Namun, sesuatu berubah di lap-lap terakhir. Di kecepatan lebih dari 200 km per jam, Veda mulai kehilangan fokus. Dalam pantulan visor helmnya, ia melihat bayangan dirinya sendiri, bukan sosok pembalap, tapi seorang anak kecil dengan mata sedih, duduk di tanah, menatap motor tuanya di kampung. Bayangan itu tersenyum lirih seolah berkata, "Kau sudah lupa siapa dirimu, Veda." Seketika, tangan Veda gemetar. Ia mengerem terlambat, nyaris keluar dari lintasan. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian itu menjadi pertempuran antara manusia dan monster di dalam dirinya. Setelah garis finish, Veda menang lagi. Tapi kali ini tak ada sorakan, tak ada rasa lega. Matteo berlari menghampirinya, tapi tatapan Veda kosong,
seolah rohnya tertinggal di tikungan tadi. Veda, kau baik-baik saja? Matteo mengguncang bahunya. Veda hanya menjawab lirih, aku melihat diriku sendiri, Coach. Tapi bukan aku yang sekarang. Matteo terdiam. Ia tahu, kemenangan ini bukan kemenangan sejati, ini tanda bahwa Veda mulai hancur di dalam. Dunia memujanya sebagai legenda, tapi yang Matteo lihat hanyalah seorang anak yang kehilangan jiwanya di balik topeng kecepatan. Malamnya, di hotel, Veda menatap cermin dengan wajah pucat. Di balik refleksinya, ia melihat bayangan dirinya yang lain, yang menatap balik dengan senyum dingin. Kau ingin jadi monster, sekarang kau sudah jadi. Tapi apakah kau masih tahu cara menjadi manusia? Suara itu bergema dalam kepalanya. Veda memukul cermin hingga retak, darah mengalir dari tangannya, tapi ia tidak merasakan apa-apa. Ia berbisik pelan, aku tidak peduli jadi apapun. Asal dunia mengingat namaku. Tapi untuk pertama kalinya, suara itu terdengar rapuh, seperti seseorang yang mulai kehilangan arah. Di hari-hari berikutnya, performa Veda makin tak bisa diprediksi. Kadang ia tak terkalahkan, kadang nyaris menghancurkan dirinya sendiri. Matteo mencoba berbicara, tapi setiap kali ia membuka mulut, Veda menjauh, seolah takut mendengar sesuatu yang bisa mematahkan dinding dinginnya. Media mulai menulis, apakah Veda Ega masih manusia atau mesin? Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik kecepatan mematikan itu, ada jiwa yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Monster itu kini tak lagi melawan dunia, ia sedang melawan bayangan dalam dirinya. Malam terakhir di Eropa musim itu, Veda duduk sendirian di pit lane yang kosong. Langit hitam, hanya disinai lampu sirkuit yang temaram. Ia melepas sarung tangannya, menatap bekas luka di tangannya yang belum sembuh. Aku mencintai kecepatan, katanya pelan, tapi kenapa setiap kali aku menang, aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Angin membawa suara samar dari kejauhan, entah suara mesin, atau mungkin gema masa lalu. Veda menatap motornya satu kali lagi, lalu menutup matanya. Di dalam kegelapan itu, ia mendengar bisikan samar, kau bukan monster, Veda. Kau hanya anak yang terluka, tapi saat ia membuka mata, yang tersisa hanyalah dingin dan suara mesin yang tak pernah berhenti. Hujan turun deras di sirkuit Sachsenring, menamparkan aspal seperti cambuk nasib yang murka. Langit kelabu memantulkan suasana hati seorang Veda Ega yang kini nyaris tak tersentuh oleh apapun kecuali kebisuan dan bayang-bayang masa lalunya. Ia duduk di dalam padok, menatap helm hitamnya yang retak sedikit di sisi kanan, hasil dari kecelakaan latihan seminggu lalu. Tapi ia tetap ingin balapan. Matteo menatapnya dengan mata penuh cemas. Veda, kau belum pulih. Jangan paksakan. Namun, Veda hanya berdiri, memasang helm itu dengan tangan gemetar, dan berkata pelan tapi tegas, monster tidak butuh pulih, Coach. Monster hanya tahu satu hal, melaju. Ketika lampu start menyala merah, seluruh dunia seakan menahan napas. Di bawah guyuran hujan, visibilitas nyaris nol, tapi Veda tetap memacu motornya seperti guntur yang menembus badai. Ia menyalip, meluncur di antara kabut air dan nyaris menabrak dinding pembatas. Komentator menjerit, itu gila. Tidak mungkin manusia melakukan itu. Tapi itulah Veda, kini bukan lagi pembalap biasa. Ia berlari seolah ingin menghapus semua rasa sakit di balik kecepatannya. Namun di tikungan ke-11, ban belakang kehilangan cengkeraman. Sekelabat waktu terasa berhenti. Motor terhempas, tubuhnya terpental keras ke udara, lalu jatuh menghantam aspal dengan suara menghantui. Sorakan penonton berubah jadi jeritan. Matteo berlari dari padok, menembus hujan, berteriak, Veda. Tubuh muda itu tergeletak di tengah lintasan, tak bergerak. Suara sirine medis menggema di antara hujan dan mesin yang perlahan dimatikan. Para pembalap berhenti, menatap dengan wajah ngeri. Dunia balap pun membeku. The monster has fallen, tulis media beberapa jam kemudian. Tapi bagi Matteo, kalimat itu terasa seperti pisau. Ia duduk di rumah sakit, menggenggam tangan muridnya yang penuh perban.
Kau sudah cukup, nak, bisiknya dengan suara bergetar. Kau tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Namun ketika semua mengira kisah itu akan berakhir di ranjang rumah sakit, Veda membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, tapi di balik kekosongan itu, ada api yang belum padam. Aku masih di sini, ucapnya lemah. Matteo menunduk, antara lega dan takut. Ia tahu, selama api itu masih menyala, Veda tidak akan berhenti. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Veda tidak lagi tampak seperti pembalap yang ingin menang. Ia tampak seperti jiwa yang ingin menebus sesuatu yang hilang. Hari-hari pemulihan berjalan lambat. Di sela-sela perawatan, Veda lebih banyak diam, menatap keluar jendela ke arah lintasan latihan. Kadang, ia seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Aku kehilangan semuanya, kan? Diri, rasa, bahkan alasan. Matteo yang duduk di sudut ruangan hanya terdiam. Ia tahu, Veda mulai menyadari betapa dalam jurang yang ia ciptakan sendiri. Dunia memujanya, tapi ia tak bisa lagi mengenali wajahnya di cermin. Semua luka, semua kecepatan, kini terasa hampa. Monster itu mulai runtuh, bukan karena kekalahan, tapi karena kehilangan makna. Suatu malam, ketika semua lampu rumah sakit sudah padam, Veda bangkit perlahan dari ranjangnya. Dengan langkah terlatih, ia berjalan ke balkon dan menatap bintang-bintang yang bersembunyi di balik awan. Dulu aku hanya ingin dunia tahu aku ada, katanya pelan. Tapi sekarang, aku bahkan tak tahu siapa aku. Air mata jatuh tanpa suara, bercampur dengan dingin angin malam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Veda merasa takut, bukan pada lawan, bukan pada kecepatan, tapi pada dirinya sendiri. Matteo datang dan berdiri di belakangnya. Kau tidak harus jadi monster lagi, Veda. Kau hanya perlu jadi manusia, katanya lembut. Veda menatap jauh ke kegelapan dan menjawab lirih, tapi bagaimana kalau dunia hanya mencintai monsternya? Matteo tersenyum samar, menepuk bahunya, dan berkata, maka biarkan mereka mencintai monster itu. Tapi kau harus belajar mencintai Veda yang ada di balik helm itu. Kata-kata itu menusuk hati Veda lebih dalam dari luka manapun. Dan malam itu, di bawah langit kelabu yang perlahan cerah, monster itu akhirnya menangis, bukan karena kalah, tapi karena mulai menemukan dirinya kembali. Langit pagi di sirkuit Mandalika berwarna keemasan, seolah alam pun tahu hari ini bukan sekadar balapan, ini adalah hari kebangkitan. Ribuan penonton memadati tribun, mengibarkan bendera merah putih, meneriakkan satu nama yang menggema bagai mantra, Veda. Veda, Veda. Di padok, Veda Ega berdiri diam di depan motornya. Tak ada lagi aura dingin yang dulu menakuti semua orang. Helm hitamnya kini berganti dengan warna merah putih, dengan satu tulisan kecil di sisi kanan, aku bukan monster, aku manusia yang bertarung. Matteo menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau siap? Tanyanya. Veda menatap langit sebentar, lalu tersenyum tipis. Kali ini, aku bukan melawan siapapun, coach. Aku hanya balapan dengan hatiku sendiri. Saat bendera start berkibar, dunia seakan berhenti berputar. Veda melesat, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang menggetarkan. Setiap tikungan di Mandalika seperti membawa kembali potongan masa lalunya, suara tawa anak-anak kampung yang dulu menertawakannya, wajah ibunya yang selalu percaya, dan jerih payah bertahun-tahun di lintasan asing. Tapi kali ini, ia tak berlari dari masa lalu, ia berdamai dengannya. Setiap tarikan gas terasa seperti napas baru, setiap tikungan menjadi langkah menuju kebebasan. Veda tidak lagi membalap untuk diakui, tapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Lap demi lap, ia menjaga ritme. Lawan-lawan Eropa yang dulu menganggapnya remeh kini berusaha mengejar, tapi Veda sudah berada di dimensi lain, bukan hanya soal kecepatan, tapi tentang jiwa. Di tikungan terakhir, dengan tubuh miring sempurna dan kendali yang tenang, ia meluncur melewati garis finish pertama. Suara mesin teredam oleh sorak-sorai luar biasa dari tribun. Bendera Indonesia berkibar tinggi di udara.
Tapi yang paling menggetarkan bukanlah kemenangan itu, melainkan ekspresi di wajah Veda, senyum hangat, tulus, seperti anak kecil yang akhirnya menemukan jalannya pulang. Matteo berlari ke arahnya, memeluknya erat. "Kau berhasil, nak. Kau menaklukkan dunia," serunya. Veda tertawa kecil, suaranya bergetar oleh haru. "Tidak, Coach. Aku menaklukkan diriku sendiri." Kamera televisi menangkap momen itu, bukan sosok monster yang dingin dan penuh amarah, melainkan manusia yang akhirnya berdamai dengan luka-lukanya. Dunia menonton, terdiam, lalu bersorak serentak. Mereka tahu, ini bukan sekadar kemenangan, ini kebangkitan jiwa seorang legenda. Di malam harinya, Mandalika sunyi setelah pesta usai. Veda duduk sendirian di tribun kosong, menatap lintasan yang masih menyimpan jejak bannya. Angin laut membawa aroma garam dan ketenangan. "Aku dulu berlari karena takut dilupakan," katanya pelan, "tapi sekarang aku tahu, menjadi hebat bukan soal siapa yang takut padamu, tapi siapa yang terinspirasi olehmu." Dari jauh, Matteo hanya menatap muridnya itu dengan bangga, karena hari ini, ia bukan lagi membimbing pembalap, tapi menyaksikan lahirnya legenda sejati. Beberapa bulan kemudian, dunia mengenang kisahnya dalam satu kalimat yang tertulis di media besar, dari anak yang diremehkan menjadi monster lintasan, dan kini menjadi ikon keberanian. Nama Veda Ega Pratama bukan hanya simbol kecepatan, tapi juga kekuatan untuk bangkit dari kehancuran, untuk berubah tanpa kehilangan hati. Ia menjadi panutan bagi ribuan anak yang bermimpi, membuktikan bahwa bahkan luka terdalam pun bisa menjadi sayap jika kau belajar terbang dengan hati, bukan dengan dendam. Suatu senja di garasi pribadinya, Veda menatap motornya yang kini diam dalam cahaya lembut. Ia mengusap fairingnya pelan dan tersenyum. "Terima kasih sudah menemani semua pertempuran," bisiknya. "Sekarang aku tak lagi butuh jadi monster. Aku hanya ingin jadi legenda yang bisa membuat orang lain percaya." Dan ketika matahari tenggelam di ufuk Mandalika, bayangannya memanjang di lantai garasi, bukan lagi bayangan kegelapan, tapi siluet seorang manusia yang telah menang atas dirinya sendiri.